Jadi maksudku di sini itu adalah ego itu cenderung didorong oleh rasa atau kebutuhan untuk diakui, diterima, dan juga memenuhi keinginan yang bersifat sementara atau material saja. Nah, contohnya itu aku akan menggunakan pengalaman pribadiku seputar You're listening kuncihidup.com, where you'll find the keys to life. Hai guys, hari ini kita akan membahas seputar perbedaan antara manifestasi dari diri otentik atau menggunakan kode otentik dan juga dari ego. Ini adalah sebuah topik yang menurutku sangat menarik kayak gitu dan juga sangat relevan untuk perkembangan pribadi kita. Jadi mari kita eksplorasi bersama-sama. Nah, manifestasi dari diri otentik itu kan berarti menciptakan atau memanifestasikan sesuatu dalam hidup kita dengan dasar dari inti atau keberadaan sejati kita. Nah, biasanya hal ini berasal dari pemahaman dan juga kesadaran yang mendalam tentang siapa diri kita yang sebenarnya. Ketika kita melakukan manifestasi dari diri otentik, kita itu kan biasanya akan terhubung dengan yang namanya intuisi, cinta, dan juga kebijaksanaan batin kita. Kemudian di sisi lain, manifestasi dari ego itu biasanya muncul ketika kita mencoba mencapai atau menciptakan sesuatu dari tempat keinginan diri yang terpisah dari keberadaan diri sejati kita. Jadi maksudku di sini itu adalah ego itu cenderung didorong oleh rasa atau kebutuhan untuk diakui, diterima, dan juga memenuhi keinginan yang bersifat sementara atau material saja. Nah, contohnya itu aku akan menggunakan pengalaman pribadiku seputar membeli tas branded gitu ya. Nah, jadi aku itu membeli tas branded itu bukan karena memang aku mengagumi karya atau kualitas barang dari brand tersebut, melainkan karena aku merasa membutuhkan brand itu untuk mengangkat nilai diriku atau biar diriku itu dianggap sukses atau kaya atau apapun lah. Yang pasti saat itu aku masih membutuhkan validasi seputar siapa diriku. Nah, hal ini disebabkan karena aku merasa kecil dan tidak berharga karena sudah terlalu lama menjadi orang miskin, Bo. Nah, ketika kita melakukan manifestasi dari diri otentik atau siapa diri kita yang sebenarnya, kita itu akan menciptakan sesuatu yang sesuai dengan aliran kehidupan yang akan membawa kebahagiaan yang mendalam. Nah, karena hal itu kan sejalan dengan esensi sejati kita. Jadi, ini akan mungkin melibatkan keinginan yang lebih besar untuk memberikan kontribusi kepada dunia atau menciptakan sebuah hubungan yang lebih mendalam dengan orang lain. Jadi, biasanya itu bigger than yourself, kayak gitu ya. Jadi, bukan hanya kepengen tas bermerek aja, tapi lebih besar dari hanya sekedar kebutuhan si Desi atau validasiku aja. Lebih kayak apa sih yang aku bisa lakukan untuk membantu masyarakat secara luas, secara lebih banyak lagi orang kayak gitu. Dengan begitu aku merasa lebih puas. Seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ketika kita melakukan sebuah manifestasi dari ego, keberhasilan mungkin terlihat dari luar. Jadi dari luar itu kayaknya wow, tetapi kebahagiaan yang sesungguhnya itu tidak dapat dicapai. Nah, kita mungkin akan mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi kepuasan yang didapatkan itu hanya bersifat sementara. Jadi habis punya tas ya be aja, kayak gitu kan. Saya udah ikut 33 KHC ya Mbak ya. Itu keren banget Mbak. Bahasanya bagus, diksinya bagus, terus jadi seneng gitu Mbak, kayak ada tools-toolsnya, ada ini loh kamu hari ini kayak gini, hari ini kayak gini gitu. Jadi prinsipnya setiap hari itu teman-teman akan dikirimkan sebuah email, terus kelasnya atau materinya akan dibukakan per hari. Hal itu bisa berupa satu pelajaran atau satu modul, dan setiap harinya akan diberikan tugas yang sesuai dengan materi hari itu. Kelas ini juga dilengkapi dengan beberapa audio healing, kemudian ada juga jurnal untuk shadow work, dan juga workbook khusus untuk kelas 33 hari KHC. Nah, kemudian ada bonus ancestral healing selama 2 minggu ke depan setelah menyelesaikan kelas 33 KHC. Jadi maksudku di sini itu adalah bahwa sangatlah penting untuk memahami bahwa ego itu adalah bagian dari pengalaman kita atau sebagai manusia gitu ya. Tetapi kita itu memiliki kekuatan untuk memilih apakah kita ingin memanifestasikan sesuatu dari inti sejati atau otentik, atau dari ego yang sifatnya itu terbatas atau B aja. Nah, biasanya prosesnya itu mungkin seringkali dianggap sebagai sesuatu yang rumit, tapi itu adalah sebuah perjalanan yang terus berlanjut alias tidak akan pernah berhenti. Jadi mari kita tingkatkan kesadaran kita dan kita memilih untuk memanifestasikan impian dan tujuan dan keinginan kita dari tempat keberadaan sejati kita. Dengan begitu kita dapat menciptakan hidup yang jauh lebih bermakna dan juga memenuhi dan lebih otentik kayak gitulah intinya. So, seperti biasa, thank you, I love you, and bye for now.